Inkarnasi adalah inti dari iman Kristen. Kata inkarnasi berasal dari bahasa Latin incarnatio yang berarti menjadi daging. Dalam iman Kristen, inkarnasi menunjuk pada peristiwa agung ketika Allah yang kekal mengambil natur manusia dalam diri Yesus Kristus. Yohanes 1:14 berkata, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita." Inilah misteri terbesar sepanjang sejarah. Allah yang tidak terbatas masuk ke dalam ruang dan waktu. Allah yang Maha Kudus mengenakan kemanusiaan. Allah Sang Pencipta datang sebagai ciptaan. Sejak awal Alkitab, Allah telah menyatakan dirinya sebagai pribadi yang ingin berelasi dengan manusia. Namun dosa memisahkan manusia dari Allah. Kejatuhan dalam dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah dan tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Hukum Taurat diberikan untuk menyatakan standar kekudusan Allah, tetapi hukum tidak mampu menghapus dosa. Manusia membutuhkan juru selamat. Inkarnasi adalah jawaban Allah atas kebutuhan terbesar manusia. Yesus Kristus bukan sekadar nabi, guru moral, atau tokoh sejarah. Ia adalah firman yang kekal, yang bersama-sama dengan Allah dan adalah Allah. Dalam inkarnasi, ia tidak berhenti menjadi Allah, tetapi ia juga sepenuhnya menjadi manusia. Ia memiliki tubuh, jiwa, emosi, kehendak, dan mengalami pertumbuhan seperti manusia pada umumnya. Ia lapar, haus, lelah, bahkan menangis. Namun pada saat yang sama, ia tetap memiliki natur ilahi. Inilah yang disebut sebagai dua natur dalam satu pribadi, sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Mengapa Allah harus menjadi manusia? Karena hanya manusia yang dapat mewakili manusia. Dosa dilakukan oleh manusia, maka hukuman atas dosa harus ditanggung oleh manusia. Namun, tidak ada manusia berdosa yang mampu membayar harga penebusan. Oleh sebab itu, Sang Anak Allah datang sebagai manusia yang tidak berdosa untuk menjadi pengganti kita. Ia hidup dalam ketaatan sempurna dan akhirnya mati di kayu salib sebagai korban penebusan. Inkarnasi memungkinkan penyaliban. Tanpa inkarnasi, tidak ada keselamatan. Inkarnasi juga menunjukkan kasih Allah yang luar biasa. Allah tidak menyelamatkan dari kejauhan. Ia tidak hanya memberi perintah atau nasihat dari surga. Ia turun langsung masuk ke dalam penderitaan manusia. Ia lahir dalam kesederhanaan, hidup di tengah keterbatasan, merasakan sakit dan pencobaan. Ibrani 4:15 menyatakan bahwa Yesus adalah imam besar yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Artinya, Allah memahami pergumulan manusia bukan hanya secara teori, tapi melalui pengalaman nyata. Selain itu, inkarnasi menyatakan kerendahan hati Allah. Filipi 2:6-8 menjelaskan bahwa Kristus yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Ia merendahkan diri sampai mati di kayu salib. Kerendahan hati ini menjadi teladan bagi setiap orang percaya. Jika Allah saja rela merendahkan diri demi menyelamatkan manusia, maka kita pun dipanggil untuk hidup dalam kerendahan hati dan kasih. Inkarnasi juga menggenapi nubuat-nubuat perjanjian lama. Nabi Yesaya menubuatkan bahwa seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang disebut Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Dalam Yesus, nubuat itu digenapi. Allah benar-benar hadir di tengah umatnya. Ia bukan Allah yang jauh, melainkan Allah yang menyertai. Lebih dari itu, inkarnasi memulihkan martabat manusia. Dengan mengambil natur manusia, Kristus mengangkat kembali kemanusiaan yang telah rusak oleh dosa. Ia menunjukkan bagaimana seharusnya manusia hidup, dalam ketaatan penuh kepada Bapa, dalam kasih kepada sesama, dan dalam kekudusan. Di dalam Kristus, manusia mendapatkan identitas baru dan harapan yang kekal. Namun, inkarnasi bukan hanya peristiwa masa lalu. Dampaknya terus berlangsung sampai hari ini. Karena Allah telah menjadi manusia, kita memiliki pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Yesus Kristus. Ia bangkit dari kematian dan hidup untuk selama-lamanya. Ia bukan hanya datang, tetapi juga menang atas dosa dan maut. Inkarnasi berujung pada kebangkitan dan kenaikan, yang menjamin keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Inkarnasi mengundang respons. Kita tidak bisa bersikap netral terhadap kebenaran bahwa Allah telah datang ke dunia. Setiap orang harus menjawab pertanyaan, siapakah Yesus bagi saya? Jika ia benar-benar Allah yang menjadi manusia, maka ia layak menerima iman, ketaatan, dan penyembahan kita. Inkarnasi bukan sekadar doktrin teologis, melainkan kabar baik yang mengubah hidup. Pada akhirnya, inkarnasi menunjukkan karakter Allah yang penuh kasih, adil, dan setia pada janjinya.
Allah tidak meninggalkan manusia dalam dosa. Ia sendiri turun tangan untuk menyelamatkan. Melalui Yesus Kristus, Allah menyatakan dirinya secara sempurna. Di dalam Dia kita melihat wajah Allah, mendengar suara Allah, dan mengalami kasih Allah. Inkarnasi adalah bukti bahwa Allah mengasihi dunia ini. Allah menjadi manusia supaya manusia dapat diperdamaikan dengan Allah. Inilah pusat Injil dan dasar pengharapan kekal bagi setiap orang percaya.